Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah Nafira selaku Ketua Majelis Taklim Nurul Jannah ya, seluruh panitia, Ibu Ketua RW berapa sih, 17 ya? 17. Ibu Dr. Gigi Novarita, sesepuh Ustazah Maisarah, serta semua para guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Sepertinya ini ya suaranya mendengung nggak sih? Enggak. Kita terus memuji, kita berterima kasih kepada Allah atas berbagai kondisi yang Allah hadirkan kepada kita, takdir-takdir yang Allah hadirkan kepada kita. Ketika takdir itu atau kondisi itu berupa kelapangan, berupa kebahagiaan, ya Allah hadirkan untuk menguji rasa bersyukur kita, ya. Dan kalau kita lulus bersyukur, tidak sombong, maka naik ya keimanan kita. Sebaliknya Allah juga hadirkan kondisi yang tidak menyenangkan pada kita untuk latihan ya, menguji rasa bersabar kita ya. Kalau kita sabar atas kesempitan, atas yang tidak menyenangkan yang Allah hadirkan, maka keimanan kita makin bertambah kuat ya. Allah naikkan kelas keimanan kita terus saja seperti itu, sehingga mudah-mudahan ketika kita terus siap siaga ya menghadapi berbagai kondisi yang Allah hadirkan kepada kita, maka pada saat di ujian akhir ya, ujian akhir yaitu berupa maut, berupa kematian, maka kita akan lulus ya dengan husnul khotimah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita juga berterima kasih, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah mudahkan ya dan ringankan langkah kita untuk hadir di sini, di rumah Allah yang mulia ini. Tentu saja kenapa kita harus bersyukur, kenapa kita harus memuji Allah, kenapa kita harus berterima kasih pada Allah? Karena kalau bukan Allah yang mudahkan ya, maka ada saja kendala ya yang membuat acara ini tidak berjalan atau kehadiran kita menjadi terkendala. Ibu sekalian, di pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang pahlawan. Ya, pahlawan itu berasal dari kata pahala ya, orang yang mendapatkan pahala dari Allah. Ya, jadi tentu saja nanti yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan pintu-pintu apa saja, aktivitas apa saja yang nanti dalam pandangan Allah itu akan menghadirkan pahala yang bukan cuma sesekali, tapi yang itu menjadi pakaian. Pahlawan itu jadi orang yang memang detik per detik hidupnya diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Nah, saya mau tanya nih, ibu-ibu, ada yang pernah nggak mendengar cerita atau kisah orang yang sudah dikubur, kemudian ketika kuburnya digali dengan berbagai alasan,
ya, mau dipindahkan karena ada pembangunan jalan tol atau perapihan ya wilayah lokasi kuburan dan lain sebagainya. Pernahkah ibu-ibu mendengar ada yang ketika digali kemudian jenazah yang dikubur itu masih utuh? Pernah. Nah, ada nggak yang pernah menyaksikan itu kemudian menyelidiki sosok orang yang jenazahnya utuh itu? Ada nggak? Ada. Boleh nggak cerita sosok itu kenapa pada saat hidupnya? Ada? Mana tadi yang bilang ada? Oh iya, Bu Ustazah, mangga. Ya, bismillah. Ini kawan saya, kawan dekat sekali. Iya. Jadi waktu itu makan ibunya itu waktu itu mau di kena jalan kalau nggak di tanah Mesir ya. Oh iya. Ada pembongkaran gitu buat jalan atau paling jalan gitu. Jadi malam itu kena gusur. Iya. Itu sudah 8 tahun apa ya makamnya. Iya. Pas dibongkar itu terus suaminya ikut turun ya sama anaknya turun. Pas dipegang gitu kok masih telaga gitu, masih kepegang. Dan pas sudah diangkat gitu kain putihnya pun masih utuh. Nah terus ditanya kok tukang gali kubur itu tukang gali tapi dia nggak berhenti malah ditanya, Bu ini masih bagus kan putihnya di mana gitu. Malah tukang gali kubur tanya kain putihnya belinya di mana. Padahal kalau itu bukan belinya di mana ada putih ya, mungkin kan bekas dari amalnya. Tapi yang saya dengar sih katanya ibu ini sabar, dia penyabar orangnya dengan sendiri. Itu yang saya dengar juga itu. Iya, Masya Allah. Ya. Jadi testimoni yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari ibu ini sabar, ya. Baik, Masya Allah ya. Sehingga jenazahnya masih itu, bahkan kain kafannya ya masih utuh juga. Oh, padahal sudah 8 tahun. Ya. Baik, ada satu lagi yang mau mengisahkan pernah mengetahui atau menyaksikan jenazah yang masih utuh. Ada? Satu lagi, boleh? Oh iya, sebelah sana. Oh ibu, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kisah tersebut ada yang menyampaikan Ustazah, mayat tersebut masih hidup dalam kehidupan sehari-hari, baik, sangat baik, semacam sufi. Dan itu satu keistimewaan katanya, ketika dia mau tidur, dia sudah melepaskan semuanya, dia akan memberikan beban kepada orang. Jadi tidak menanggung di hati bahwa orang itu punya dosa padanya. Ini yang biasa dilakukan. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau kita nanti mendengarkan testimoni-testimoni ya yang jenazahnya itu setelah dikuburkan lama dan masih kondisinya utuh, bukan orang yang bermaksiat ya. Jadi apapun ya, mungkin bisa jadi kita tidak menemukan apa sih amalan yang sesungguhnya sehingga kemudian orang itu jenazahnya utuh ya.
Mungkin kita tidak tahu, ya, tetapi ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu jenazahnya utuh, itu adalah orang yang dia tidak mengalami alam kubur, ya. Jadi kita bedakan ya antara kuburan dengan alam kubur, ya. Jadi orang yang tidak mengalami alam kubur, di mana posisinya? Satu, Nabi dan Rasul itu posisinya tidak di alam kubur tapi sudah di surga, ya. Itu tempatnya disebutkan Rafiqul A'la. Ya, dalilnya apa? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di detik terakhir menjelang wafatnya, Rasul menunjuk kemudian ila Rafiqul A'la, menuju Rafiqul A'la. Ya, jadi itu sebagai dalil yang menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul itu tidak mengalami alam kubur, tapi sudah di surga. Ya, tempatnya namanya Rafiqul A'la. Kemudian ada yang syuhada. Ya, syuhada itu adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah, orang yang berperang diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Nah, berperang untuk mendapatkan pahala dari Allah, kemudian dia meninggal, maka dia menjadi syuhada secara fisik, ya, yang pada saat syahidnya saja darahnya, ya, lumuran darahnya itu bisa wanginya seperti wangi kasturi gitu, ya. Nah, ini pun tidak mengalami alam kubur, ya, sudah langsung di surga, menunggu di surga, menunggu kiamat di surga, nunggunya di surga, bukan di alam kubur. Di mana di surganya? Bukan di Rafiqul A'la seperti Nabi dan Rasul, tapi di tembolok burung-burung hijau, ya, di tembolok burung-burung hijau. Jadi nanti pada saat kiamat, maka ini langsung dikeluarkan, ya, ditiup sangkakala langsung dikeluarkan, tidak mengalami kiamat, tidak hisab, langsung dikeluarkan ke surga. Nah, kemudian ada yang secara dalil juga mengalami syahid-syahid yang berbeda dengan syahid seperti berperang. Ya, ada yang disebutkan kalau seorang ibu hamil, dia ikhlas dengan kehamilannya, kemudian dia meninggal, ya, pada saat hamil atau pada saat melahirkan dalam kondisi keimanannya baik, ikhlas, maka ini pun salah satu yang akan bisa menjadi syahid. Secara maknawi, secara hakikat dia syahid. Nah, ini tidak ada dalil, tapi ada ulama yang berpendapat bahwa ini pun tidak di alam kubur, ya, tapi di surga, di tembolok burung-burung biasa, bukan burung hijau. Di tembolok burung biasa yang nanti ketika kiamat itu akan dikeluarkan langsung ke surga, ya. Kemudian ada orang yang meninggalnya keruntuhan, ya, kena longsor, dan pada saat terkena longsor itu dia dalam kondisi terhubung dengan Allah, ya, akidahnya tidak rusak, maka ini pun sama, ya, dia mengalami kondisi sebagai syahid secara hakikat. Ada yang tenggelam, ada yang kematiannya karena terbakar, ada yang ketika dia sedang melakukan amal soleh apapun, tapi dia meniatkan. Ketika melakukan, dia meniatkan itu sebagai amal soleh. Nah, kematian hadir pada dia,
keimanannya tidak rusak, maka ini pun sama. Ada orang yang mengalami sakit organ tubuh bagian dalam, sakit paru-paru, jantung, ginjal, ya. Dia ridho, dia ikhlas dengan sakitnya, dan ketika meninggal menghadap Allah, ya, dalam kondisi keikhlasannya terjaga, maka ini pun mengalami syahid. Nah, di antara inilah ya yang dia sudah menunggu di surga, tidak di alam kubur. Di antara kriteria orang-orang inilah yang kalau kita menggali kuburnya, jenazahnya masih utuh. Pernah ada seorang nenek di zamannya Nabi Musa. Nenek ini ditanya, ya, jadi kan ditanya, siapa yang tahu kuburannya Nabi Yusuf? Gak ada yang tahu. Orang ngasih tahu bahwa kuburan Nabi Yusuf ini hanya satu nenek yang tahu. Ini didatangi oleh Nabi Musa. Nabi Musa bertanya tentang kuburan Nabi Yusuf untuk dipindahkan, ya, untuk dipindahkan. Nah, nenek ini ngasih syarat, ya, saya akan ngasih tahu, tapi syaratnya saya masuk surga. Kita dijamin masuk surga. Nenek ini pintar. Kalau kita biasanya kalau dimintain tolong ini itu, yang kepikiran sama kita, berapa nih? Berapa juta? Iya kan? Mau dapat hadiah apa? Jarang kita yang saya mau tolong tapi doakan pastikan saya masuk surga. Nah, ini karena yang minta tolong Nabi, maka dia minta dipastikan untuk dia bisa masuk surga. Akhirnya setelah dipastikan itu, nenek itu menunjukkan satu kuburan, ya, yang menurut nenek itu adalah kuburan Nabi Yusuf. Dan kenapa Nabi Musa percaya bahwa itu adalah kuburannya Nabi Yusuf? Ya karena setelah digali jasadnya utuh, berarti itu kuburan Nabi. Jadi kuburan siapapun yang dia tidak mengalami alam kubur, dia jasadnya utuh karena sudah menunggu di surga. Untuk syuhada, pernah ada kasus kebanjiran di Uhud, lembah Uhud, ya. Kalau yang pernah haji atau umroh kan biasanya ada perjalanan ke Bukit Uhud, ya. Nah, di sana banjir nih. Di Uhud ini banjir. Nah, ketika banjir, jenazah-jenazah syuhada perang Uhud ini ke bawah banjir, keluar, ya, dari kuburannya. Itu beritanya dirahasiakan, ya. Tapi memang keluar dan kemudian dipindahkan, ya, dipindahkan. Nah, yang menarik, jasad-jasadnya itu utuh, ya. Para sahabat yang perang Uhud yang keluar dari kuburan karena perang banjir, keluar, ya, itu utuh karena mereka syuhada, ya, mereka perang Uhud dan mereka syahid. Dari semua jenazah-jenazah itu hanya satu yang dikenali. Siapa jasad yang dikenali? Ada satu jasad yang ininya terbelah. Siapa yang terbelah? Siapa yang terbelah? Kira-kira siapa? Hamzah, pamannya Nabi yang ditombak sama Wahsy. Wahsyinya dibayar sama istrinya Abu Sufyan, Hindun. Ya, kalau kamu bisa nombak, dia penombak jitu, ya, nombak Hamzah, kasih bayaran, nanti eksekusi selanjutnya Hindun. Eksekusi selanjutnya apa? Dibelah ininya, dimakan hati, ya, dan jantungnya oleh Hindun karena dia sangat dendam dengan kekalahan orang Arab di perang Badar, ya. Jadi dikenali karena ini terbelah, yang lain tidak tahu, ya, karena tidak ada foto kan para sahabat itu. Nah, ini menjadi bukti, termasuk yang disampaikan tadi, ya, sama Bu Ustazah, sama Bunda tadi yang disampaikan. Ada jenazah yang utuh, itu berarti adalah orang-orang yang
tidak termasuk dua tadi, bukan nabi, bukan syahid karena perang, tapi bisa juga syahid secara hakikat, ya, sedang beramal soleh, keimanannya terjaga meninggal, ya, kemudian sakit organ bagian dalam ikhlas, ya, menghadap Allah, termasuk tadi sabar, ya, sabar dalam hidupnya, tadi punya amalan-amalan yang membersihkan, ya, hatinya ketika mau tidur, ya, itu ternyata dia dalam kondisi utuh. Berarti artinya ulama berpendapat bahwa ini pun tidak mengalami alam kubur, ya, sudah tembolok burung biasa, tinggal nunggu kiamat langsung dikeluarkan ke dalam surga. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana kita untuk mendapatkan, mungkin kalau menjadi nabi dan rasul tidak mungkin, ya, tapi perang di jalan Allah, sedang beramal soleh, ya, atau kondisi apapun yang kalau kematian itu hadir, maka dalam kondisi dianggap memang maksimal dan layak untuk menjadi syuhada. Ya, bahasa Indonesia syuhada atau syahid itu adalah pahlawan. Karena kalau sudah pakai wan itu sudah jadi pakaian, kan? Jadi kalau masih honorer kita tidak sebut karyawan atau karyawati, kan? Dia adalah pekerja honorer. Tapi kalau sudah karyawan, karyawati, berarti dia memang sudah menjadi pekerja. Kalau hanya pahalanya sekali-sekali, ya, sehari pahalanya pas lagi sholat aja, pahalanya hadir pas lagi pas lagi nyuci, lagi masak saja, pahalanya pas lagi ngantar anak saja, ikhlasnya. Di luar itu tidak ikhlas, ngomel, ya, atau melakukannya hanya meniatkan sebagai sesuatu yang rutinitas saja, akhirnya tidak bernilai pahala. Nah, kalau belum maksimal pahala itu hadir dalam kehidupan kita, maka belum disebut pahlawan, ya, belum disebut. Nah, jadi usaha kita adalah bagaimana pada saat kematian kita nanti di mata Allah kita layak menjadi pahlawan, ya, kita layak untuk masuk surganya tanpa hisab, ya, tanpa mengalami alam kubur, ya, tapi sudah langsung menunggu di surga. Nah, ini salah satu kunci yang tadi disampaikan oleh Bu Ustazah, ya, testimoni orang yang tadi ternyata orang itu sabar. Itulah kuncinya, memang kesabaran kita. Seperti misalnya, ada yang tahu nggak bedanya alladzina amanu dengan al-mu'min? Alladzina amanu sama al-mu'min. Kalau perintah tentang puasa, perintahnya kepada siapa? Ya ayyuhal ladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'min, tapi ya ayyuhal ladzina amanu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama, ya kan? Ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhal mu'min, wahai orang-orang yang beriman. Memang bahasa Indonesia itu tidak sepadan, ya, dengan bahasa Arab. Tata bahasanya beda, kosakatanya juga beda. Bahasa Arab itu bisa sampai 10 juta kosakata. Bahasa Indonesia cuma ribuan. Bahasa Inggris 1 juta. Nah, bahasa Indonesia paling cuma berapa ribu. Semua diterjemahkan sama dan kita suka akhirnya salah. Ya, salah dalam memahami. Nah, ada yang tahu ayyuhalladzina amanu atau alladzina amanu dengan al-mu'min? Ada yang tahu bedanya? Gak ada. Jadi kalau secara tata bahasa Arab, ya, kalau sudah pahlawan, kalau sudah memang beriman, ikhlas, ya, pagi bikin sarapan ikhlas, habis itu masak ikhlas, habis itu ngantar anak sekolah ikhlas,
habis itu sholat duha ikhlas, habis itu belanja ikhlas, habis itu tidur ikhlas, habis itu bangun tidur ikhlas, habis itu sholat zuhur ikhlas, terus hampir sempurna detik per detik yang dia lakukan, dia niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka dia terjaga keimanannya. Itulah al-mu'min. Al-mu'min sudah pakai wan kalau bahasa Indonesianya, pahlawan, karyawan, karyawati, sudah menjadi pakaian keimanan itu. Tapi misalnya gini, bangun pagi ikhlas, pas lagi masak ngomel. Kalau orang ikhlas biasanya nggak ngomel. Ciri-ciri orang ikhlas nggak ngomel, jarang ngomel, jarang marah, jarang sedih, senyum, ngepel, senyum, udah bersih diinjak lagi, tetap senyum, ngepel lagi, diinjak lagi, senyum lagi, ngepel lagi. Ya, tapi kita kan diinjak marah, nggak tahu ya orang udah ngepel. Lah, emang ngepelnya niatnya apa sih? Niatnya kan rumahnya bersih. Oh, niatnya rumahnya bersih, bukan ingin dapat pahala dari Allah. Pantesan marah. Jadi kalau niatnya agar rumahnya bersih, bukan ingin dapat pahala dari Allah, memang marah. Dan itu tidak ikhlas. Kalau niatnya rumah bersih kan tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu niatnya adalah ngepel untuk dapat pahala dari Allah. Bersih bonus. Rumah bersih bonus. Nggak dapat bonus tapi sudah dapat pahala dari Allah, jadi nggak ada masalah. Yang kotor lagi nyari pahala lagi, ngepel lagi. Ya. Terus sholat. Kenapa sholat? Ya saya mah kalau sholat udah terbiasa. Dari kecil sudah dibiasakan sholat. Ya terus kenapa? Jadi sholat kenapa? Untuk apa? Ya pokoknya sholat. Sholat kan wajib. Kalau nggak sholat dosa. Terus ya udah itu aja. Nah ketika ditanya bingung, muter-muter bingung, sholat itu apa? Bukan dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah. Akhirnya kita suka tersesat, bukan tersesat ya, terjebak. Jadi tujuan mengerjakan sholat itu agar sholat itu berjalan, bukan tujuan sholat itu agar sholat itu bisa berjumpa dengan Allah, menjadikan sholat itu sebagai doa. Arti kata sholat itu kan berasal dari sholah. Sholah itu artinya doa. Nggak ada doa yang terlantun di sholat itu. Tidak ada hasil akhir. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari yang fahsya. Fahsya itu kotor. Kotor lahir dan batin, itu namanya fahsya. Sholat itu mencegah dari yang kotor-kotor, kotor pikirannya, kotor matanya, kotor melihatnya, kotor hatinya, kotor fisiknya. Tidak hadir itu. Pokoknya saya harus sholat aja. Juga banyak misalnya tempat sholat, ya, masjid. Kok kotor? Kok kotor karpetnya tempat sholat? Kok kotor kamar mandinya tempat sholat? Kan sholat sebenarnya mencegah dari yang kotor-kotor. Kotor dirinya, kotor batinnya, kotor tempat dia sholatnya, dan seterusnya. Tapi kok masih kotor? Ya pokoknya sholat wajib. Nah ketika pokoknya sholat itu wajib, hanya sekedar aktivitas sholatnya, hati-hati. Berarti tujuan kita bukan Allah. Ya, sehingga ada orang sholat, selesai sholat, nauzubillah ya, ada orang sholat kemudian berzina, ada orang sholat kemudian dia korupsi, ada orang sholat terus gibah, ada orang sholat kemudian memfitnah. Kenapa? Karena esensi sholat itu adalah saat bertemu dengan Allah, saat meminta kepada Allah. Yang utama adalah ihdinas siratal mustaqim, itu tidak hadir di dalam sholatnya, karena hanya sekadar aktivitas sholat saja yang harus berjalan. Itu hati-hati.
Fikih itu bagus, fikih bagus, tapi lebih bagus lagi kalau didasari oleh dalil-dalil. Seringkali kita hanya membingkai, membatasi. Dalil yang banyak itu Al-Quran yang 30 juz, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hadis-hadis yang jumlahnya ribuan itu hilang seret. Hanya menjadi 5 dalil saja kalau di fikih. Ya, sudah diperas, semuanya sudah hilang. Nah, ini yang bahayanya di sini. Artinya ini sudah bagus, tapi jangan dihilangkan dalil-dalil pendukung. Jadi dalil yang banyak yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dalam fikih itu hanya berubah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kenapa sholat wajib? Kalau nggak sholat dosa. Akhirnya bergeser ke sholatnya gitu. Bukan bahwa sholat itu adalah satu aktivitas yang Allah perintahkan untuk ditegakkan, untuk difahami bacaannya, untuk difahami gerakannya, dan tujuannya adalah ada doa yang hadir di sholat tersebut. Itu jadi bergeser. Ya, mencegah dari yang kotor-kotornya tidak muncul, dari mungkar yang tidak muncul. Pokoknya selesai sholat, alhamdulillah udah sholat. Tujuannya berjalannya sholat, termasuk ketika tujuannya hanya berjalannya sholat, terus ada orang yang ditakdirkan Allah sholatnya nggak bisa berdiri, ya. Bisanya duduk atau bisanya tidur karena sakit. Ada orang yang terus ngomel, ya Allah, kenapa sih aku ditakdirkan begini? Kan aku mau sholat sempurna. Nah, ini kan jadi kontradiksi. Kalau memang sholat ini tujuannya untuk mencari ridha Allah, kok jadi kontradiksi? Kenapa Allah jadi diomelin? Kalau tujuannya bukan cuma sekedar sholat, tapi mencari ridha Allah, akhirnya apapun keriduan Allah yang hadir sebagai takdir kita harus ridho. Karena secara fikihnya kan orang masih bisa diterima sholatnya kan, walaupun tidak bisa berdiri dengan cara duduk, tidak bisa duduk, bisa dengan cara tidur. Tapi ketika sholat yang menjadi tujuan, tidak ridho dengan kondisi takdir yang Allah hadirkan. Jadi tujuannya sholat apa Allah? Nah, hati-hati ya. Kalau tujuannya hanya sholat saja, berarti itu disebut tidak ikhlas. Paham nggak, Bu? Paham. Seperti puasa juga. Jadi tujuannya bukan mengerjakan puasanya, tapi puasa ini adalah perintah Allah. Perintah Allah ya, agar kemudian dengan kita berpuasa, dengan kita menahan diri, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi masalahnya memang ketika perintahnya adalah shaum, menahan diri itu digeser menjadi puasa. Shaum bahasa asing dari bahasa Arab, puasa bahasa asing dari bahasa Sanskerta. Shaum dari bahasa Arab, bahasa asing, bukan bahasa Melayu, tapi ini bahasanya orang Islam. Puasa bahasa asing juga, Sanskerta, tapi masalahnya ini adalah bahasanya agama. Sanskerta bahasanya agama apa? Hindu. Sekarang kenapa asing diterjemahin, dipakai untuk bahasa Melayu puasa? Kenapa enggak saum aja? Kan sama-sama asing. Karena efeknya dan secara fikihnya pun mendukung. Ya, kalau secara fikih puasa itu adalah menahan apa? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Ya sama dengan puasa tadi.
tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Tapi kalau saum, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, menahan berpikirnya dari hal-hal yang haram, menahan matanya dari yang haram, menahan semua organ tubuhnya dari yang haram, menahan nafsunya dari nafsu yang dilarang sama Allah. Itu saum. Makanya ketika Maryam ditanya, ketika melahirkan, ditanya, kamu punya anak dari siapa? Gendong bayinya Nabi Isa, Maryam tidak menjawab, saya sedang saum. Bukan saum tidak makan, saya sedang saum, saya sedang menahan diri untuk tidak bicara, tanya sama anak saya. Saum. Ya, nah ketika puasa itu hanya sekedar puasa seperti Hindu, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, bukan la'alakum tattaqun, tapi hanya itu saja definisinya. Apa yang terjadi? Ya puasa-puasa, mulutnya tidak puasa untuk memfitnah. Ya puasa-puasa, matanya tidak puasa, tidak saum, tidak ditahan untuk melihat yang tidak dibolehkan, dan seterusnya. Bahkan ada orang yang berpuasa kalau sudah sampai jadwal dia haid, itu, wah ini jadwal saya haid nih, ke kamar mandi nggak mau lihat celana dalam, apalagi kalau udah 10 menit lagi maghrib, nggak mau lihat. Nanti dilihatnya kalau udah azan, udah buka puasa, baru dilihat. Kan saya baru tahu kalau saya haid, berarti saya udah sah puasa. Kenapa? Nah apalagi kalau misalnya terlanjur melihat 10 menit sebelum azan maghrib, terlanjur melihat haid, biasanya komentarnya gimana? Ya 10 menit lagi. Pertanyaannya, kenapa ya? Apakah itu ikhlas berpuasa untuk Allah, atau memang sekedar sukses melakukan aktivitas puasa? Kalau misalnya ibu masak nih dengan penuh rasa cinta, masak buat suami, masak buat anak dengan penuh rasa cinta, terus suami sama anak ketika melihat masakan kita, komentarnya, ya kok masaknya gitu, kira-kira ibu rasanya gimana? Kecewa. Nah, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Allah takdirnya itu pasti terbaik dan ada maksudnya, hanya kita yang belum tahu. Terus kita komentarnya, ya dapat. Pantes nggak kira-kira? Pantes nggak kita bilang gitu ke Allah? Ya. Jadi ketika kita bilang ya dapat, bukan cuma puasa hari itu yang tidak diterima sama Allah, tapi semua amal kita sebelum itu semua hangus. Salah satu iman adalah apa? Meyakini semua takdir yang Allah hadirkan kepada kita adalah takdir yang terbaik. Kita nyalahin takdir Allah. Emang haid bisa keluar sendiri? Haid itu kan takdir dari Allah, ya kan? Kalau kita haid, kita sudah niat puasa, kita haid, pahala puasanya nyampe nggak? Nyampe. Tapi lebih bukanya duluan kan? Tapi pahalanya nyampe kan? Nyampe. Terus kita bayar kan? Harus bayar kan? Ketika kita bayar, dapat pahala nggak? Dapat. Jadi pahalanya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Ternyata Allah
bertujuan ingin memberikan pahala yang lebih banyak pada muslimah-muslimah yang dikasih haid di bulan Ramadan. Sudah niat dapat pahalanya, ketika membayar dihadirkan pahalanya lagi. Tapi kalau tujuan puasanya hanya sekedar menang, sukses, bukan ridha Allah, yaitu ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Kita harus berhati-hati. Kita harus membuat detik per detik hidup kita, apapun yang kita lakukan, kita niatkan ikhlas karena Allah. Niatkan itu. Sehingga pada saat kematian itu hadir, ya, apakah keruntuhan, apakah ketabrak mobil di jalan, jatuh, meninggal, tapi semua kita sudah meniatkan apa yang kita lakukan itu sebagai amal soleh, maka syahid, langsung surga. Nah ini yang harus kita jaga. Jadilah bukan alladzina amanu tapi al-mu'min. Maka di surat Al-Mu'minun di situ qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal ladzina amanu, bukan. Karena kalau alladzina amanu tuh keimanannya masih nanti ikhlas, nanti enggak, nanti ikhlas, nanti enggak. Makanya perintah latihan Ramadan itu adalah alladzina amanu itu supaya menjadi la'allakum tattaqun, dan dia menjadi mukmin detik per detik hidupnya dia niatkan ikhlas untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya, jadi kalau kita lagi kajian fikih, rajin-rajin nanya sama gurunya, ini wajib dalilnya apa ya Ustadz? Ini wajib atau sunnah dalilnya apa ya Ustazah? Karena sudah dikemas semua cuma jadi 5. Akhirnya hilang, nanti hilang tuh Al-Quran, nanti hadis tuh hilang. Dan akhirnya khawatirnya nanti yang kita jalankan itu akhirnya malah menjadi berhala-berhala berbentuk sholat, berhala-berhala berbentuk puasa, berhala-berhala berbentuk amalan-amalan. Ketika kemudian tujuan yang sesungguhnya hakikatnya untuk mencari keridhaan Allah itu tidak hadir, hanya sekedar berjalannya aktivitas. Ditunjukkan dengan apa? Kalau kita belajar fikih, nanti kan ada perbedaan mazhab. Imam-imamnya bisa jadi menggunakan dalil yang sama, tapi imam itu memfatwakannya berbeda. Itu berantem deh. Imam-imamnya memfatwakan berbeda, padahal dalilnya sama, berantem. Ya. Nah, jadi memang harus kembalikan apa sih yang menjadi dalilnya. Kenapa mazhab ini memakruhkan? Kenapa mazhab ini menyunahkan? Kenapa? Ya, dan seterusnya. Contoh, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, yang kebanyakan kita di Indonesia mengetahui hukumnya apa? Sunnah. Ada yang tahu dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Ada. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diikuti puasa 6 hari. Gimana? Puasa 6 hari bulan Syawal apa di bulan Syawal? Di bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun. Itu dalilnya, Bu. 4 imam itu menggunakan dalil yang sama. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Hambali menggunakan dalil yang sama. Ternyata ada keluar fatwa yang berbeda. Ya.
keluar fatwa yang berbeda. 3 imam, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi menganggap puasa 6 hari di bulan Syawal sunnah sesuai dengan hadis tadi. Satu berbeda Imam Malik. Kita jarang ya di sini Maliki ya. Imam Malik memfatwakan puasa 6 hari di bulan Syawal mengikuti Ramadan adalah, ada yang tahu? Bukan wajib, makruh. Kok bisa? Nah, karena kita biasa sunnah kan, kok bisa? Itu kalau kita bicara fikih gitu. Apa yang menjadi alasan Imam Malik dengan hadis tadi sama memutuskan makruh? Karena di zamannya Imam Malik sudah banyak bermunculan hadis-hadis palsu. Imam Malik itu ahli bahasa dan ahli hadis. Sehingga ketika ada hadis yang di jalurnya itu cuma satu jalur sahih, tapi jalurnya satu. Perawi A, B, C, D, E, F, G sampai kepada Rasul nih. Semua sikoh. Perawinya sikoh. Tapi cuma satu jalur. Yang disebut hadis ahad. Ini hadisnya ahad, hadis ini sahih, tapi jalurnya cuma satu. Ada hadis yang sahih itu nanti nyampe ke Rasul, jalur lain, sahih, mutawatir. Yang jalurnya semua sahih, sikoh perawinya. Tapi kalau cuma satu, ini disebutnya ahad. Nah, Imam Malik untuk kehati-hatian, dan kalau di kalangan ahli hadis, kalau ada hadis di mana di jalur perawinya ada Imam Malik dan pembantunya Imam Malik, ini disebutnya jalur emas, golden bridge. Udah nggak bisa ditawar deh, itu udah keren banget, kualitasnya paling tinggi karena kehati-hatian Imam Malik. Nah, karena kehati-hatian Imam Malik juga, ini hadis sahih tapi ahad. Imam Malik biasanya memutuskan ini menjadi wajib atau sunnah harus melihat orang-orang dari Mekah, kan Imam Malik di Madinah ya. Orang-orang dari Mekah yang bisa dipercaya yang ke Madinah melakukan itu tidak. Kalau misalnya orang-orang dari Mekah ke Madinah tidak melakukan itu, maka Imam Malik tidak berani untuk menyunahkan. Makanya ini termasuk Imam Malik lihat orang-orang dari Mekah tidak melakukan itu, sehingga Imam Malik memutuskan makruh. Kalau makruh itu apa? Boleh aja dikerjakan kan, tidak ada masalah. Nah itu ya, jadi kalau kita bicara fikih, ini yang harus berhati-hati agar kita bisa mengontrol yang kita lakukan ini benar secara fikih, gerakannya atau teori fikihnya. Terus secara dalilnya kita sudah paham belum? Jadi jangan sampai cuma urusan perbedaan gerakan tahiyat, tangannya gimana berantem. Karena imam itu memfatwakan berbeda, melihat Rasulnya di masa yang berbeda, dari berdiri ke sujudnya seperti apa berbeda, itu nanti berantem. Tapi kalau kita memaknai fikih itu adalah salah satu kemudahan ya kita untuk melakukan ritual-ritual yang diajarkan oleh Rasul, tapi jangan pure ini, tambahkan, cari dalil yang sesungguhnya. Contoh misalnya tadi lagi yang tentang puasa itu saya tanya lagi, itu puasa disebutnya di hadis itu puasa
6 hari Syawal atau puasa 6 hari di bulan Syawal? 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal, bukan puasa Syawal. Nah, ketika orang-orang yang bermazhab Syafi'i ingin menawaitukan, ingin mengusolikan, kan butuh nama kan? Butuh nama, benar gak? Nawaitu, saya niat puasa. Puasa apa? Muncullah nama puasa Syawal. Di dalilnya puasa Syawal bukan? Bukan. Puasa sebanyak 6 hari. Nah, sejarah itu kita harus paham. Kenapa muncul puasa Syawal? Karena kalau secara mazhab Syafi'i, nawaitunya perlu nama. Saya niat puasa Syawal. Muncullah nama puasa Syawal. Yang didalilnya hanya 6 hari di bulan Syawal. Ketika muncul nama puasa Syawal, muncul masalah berikutnya. Puasanya bayar dulu apa puasa Syawal dulu? Bayar utang dulu apa Syawal dulu? Sekarang pertanyaannya, emang ada puasa Syawal? Yang ada adalah puasa 6 hari. Artinya puasa 6 hari puasa apa? Puasa 6 hari puasa apa? Nggak ada namanya puasa Syawal di hadisnya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya puasa apa? Yang 6 hari itu puasa apa? Puasa apa saja kan? Paham nggak? Kan dalilnya diikuti dengan puasa 6 hari, nggak pakai nama. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya puasa apa? Apa saja. Bayar hutang dapat 1, puasa Senin dapat 2, puasa Kamis dapat 3, puasa Yaumul Bid dapat 3. Jadi dapat berapa? 6. Memenuhi nggak hadis tadi? Memenuhi. Perlu nanya-nanya nggak? Bayar dulu apa Syawal dulu? Perlu nggak? Nah, jadi kita kalau tahu sejarahnya, kenapa muncul nama puasa Syawal? Akhirnya nggak rame. Karena di dalilnya tidak ada nama. Paham nggak? Ini karena saya lagi mau ngedorong ibu-ibu, apa yang kita lakukan, niatkan untuk mendapatkan ridha Allah supaya kita jadi pahlawan, ya. Supaya jangan ada jebakan-jebakan yang kalau kita tidak kritis menanyakan dalilnya, akhirnya itu malah berantem. Nah, sekarang sholat tahiyatul masjid, dalilnya apa? Barang siapa masuk ke dalam masjid, maka sebelum duduk sholat ada di hadis yang disebut sholat tahiyatul masjid? Gak ada. Ulang lagi. Barang siapa masuk ke dalam masjid sebelum duduk sholat 2 rakaat. Ada namanya nggak tahiyatul masjid? Ada. Kenapa muncul nama tahiyatul masjid? Karena kalau mazhab Syafi'i perlu usolinya apa? Yang sebenarnya kita mau usoli mau nawaitunya pakai bahasa Indonesia aja sebenarnya cukup, sehingga nggak perlu muncul nama.
saya niat sholat 2 rakaat sunnah karena Engkau ya Allah. Nah, sholat 2 rakaatnya itu berarti bisa sholat apa saja kan? Contohnya apa sholat 2 rakaatnya? Pas kita masuk masjid di waktu duha apa? Pas kita masuk masjid di waktu duha, contohnya apa? Sholat duha. Pas azan zuhur, kita ke masjid, sholat 2 rakaatnya apa? Qobliyah. Karena di dalil aslinya tidak disebutkan sholat tahiyatul masjid, tapi sholatlah 2 rakaat apa saja. Sholatlah 2 rakaat, baru duduk. Artinya kita sudah sholat 2 rakaat berbentuk duha, berbentuk qobliyah, oke. Tapi misalnya tidak apa ya, sholat apa? Ya udah baru sholat mutlak. Ya, duha nggak masuk, qobliyah nggak masuk. Tapi saya mau duduk, saya mau memuliakan masjid, ya udah sholat 2. Itu sholat mutlak yang kita bisa lakukan kapanpun 2 rakaat. Gitu ya Bu ya. Jadi maksudnya jangan sampai kalau kita mempelajari fikih, kemudian yang menjadi tujuan kesempurnaan gerakan, kesempurnaan nama-nama yang hadir, sehingga akhirnya berantem gitu ya di antara kita untuk hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Baik, itu ilustrasi ya. Jadi bahwa mari sama-sama kita meniatkan detik per detik hidup kita menjadi orang yang meniatkan semua yang kita lakukan untuk Allah dengan cara yang sesuai. Khususnya kalau ritual ya harus sesuai dengan cara yang Allah sampaikan, yang dicontohkan oleh Rasul. Yang dicontohkan oleh Rasul pun ada perbedaan mazhab ya secara fikih. Nggak usah berantem. Ya, tidak usah berantem urusan perbedaan fikih. Nah, keistimewaannya kalau kita nawaitu meniatkan. Coba ibu-ibu pakai dari bangun tidur ke dapur, ya benar ya, wudhu, salat apa dulu, tahajud misalnya, terus sholat subuh, terus ke dapur, terus ngantar anak sekolah, terus belanja. Coba kita nawaitukan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat, ya saya mau sholat tahajud untuk mendapatkan pahala darimu. Ya Allah, saya niat berwudu untuk dapat pahala darimu. Ya Allah, saya mau masak, saya niatkan untuk dapat pahala darimu. Ya Allah, saya mau ngantar anak ke sekolah. Dinawaitukan pakai bahasa Indonesia aja. Saya niat mau mengantar anak sekolah untuk mendapatkan pahala darimu. Setiap yang kita lakukan, kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Meninggal lagi di dapur, meninggal lagi ngantar anak sekolah, meninggal lagi belanja, meninggal lagi ngapain pun, kira-kira kita jadi pahlawan nggak? Pahlawan. Yang di akhir hidup kita, apa yang kita lakukan dalam pandangan Allah adalah amal soleh. Langsung menunggu di surga. Nanti kubur kita kalau digali utuh. Ya. Tapi kalau kita lupa meniatkan, itu yang nanti akhirnya bahkan sholat saja tidak bernilai pahala. Bahkan puasa juga bisa tidak bernilai pahala. Bahkan umroh dan haji pun bisa tidak bernilai pahala. Kalau kita memang tidak sungguh-sungguh memaknai dan memahami apa tujuan dari yang kita lakukan. Ya,
Jadi kata kuncinya yang tadi disebutkan oleh Ustazah Maisaro adalah kita harus menguatkan kesabaran kita agar detik per detik yang kita lakukan itu bernilai pahala. Agar khusyuk itu bukan hanya ketika sholat, tapi khusyuk pun muncul lagi masak, lagi ngepel, lagi nganter anak, lagi apapun kita khusyuk. Kita terhubung dengan Allah. Masalahnya sholat sudah diterjemahkan jadi sembahyang. Sembahyang. Jadi hanya gerakan. Itu tadi kayak fikih. Sembahyang. Kalau orang Hindu kan sembahyang. Padahal sholat itu satu ada sembahyangnya, gerakannya. Dua ada meditasinya. Orang Hindu kan ada meditasi untuk mendapatkan ketenangan. Meditasi gitu. Di sholat ada meditasi. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dalam sholat harus hadir ketenangan. Harus ada meditasi. Ada gerakan, ini fikih. Sembahyang, ini fikih. Kemudian ada meditasi. Ada ketenangan. Kemudian ada ada semedi. Ya kalau orang Hindu bilang semedi, fokus. Orang kalau lagi semedi mau mencapai, menurut versi mereka ya, mencapai level tertinggi, didatengin ular, didatengin perempuan telanjang, dia fokus ya. Ya, fokus dalam bersemedi. Nah, sholat itu 3 gerakannya, sembahyangnya, ini fikih, ada meditasinya, ketenangan, ada fokus. Ya, begitu suka salah. Kayaknya namanya khusyuk itu nggak dengar apa-apa. Kalau dengar apa-apa berarti kita tidak khusyuk. Enggak. Sholat kita bisa dengar apapun, kita bisa berpikiran apapun, tapi kita fokus. Kayak orang semedi tadi, ada ular, ada perempuan, itu tetap fokus. Jadi kita ingat dapur, fokus lagi. Saya sedang berhadapan dengan Allah. Ingat dompet hilang, oh kayaknya dibantal nih, gitu. Fokus lagi. Itu yang disebut sholat. Beda dengan sembahyang. Kalau sembahyang memang cuma fikih saja, cuma gerakan. Sembahyang, yang ini suka berantem. Ya, urusan gerakan ini yang suka berantem. Sama orang yang tidak suka Islam, kita suka digosok-gosok. Ya, fikih menutup aurat aja bisa berantem. Versi ini menutup auratnya harus yang gini. Bahkan di Indonesia doang ya, udah pakai hijab disebut hijab syar'i. Indonesia ya, hijab syar'i. Berarti ada hijab nggak syar'i dong ya? Nah, itu saya bingung tuh kalau di Indonesia. Ada cuma perbedaan mazhab, udah sih. Ya, coba kita lihat misalnya kayak di Mekah lah, coba dililit-lilit doang. Asmina dililit-lilit doang. Terus banyak yang sholat tidak pakai kaos kaki. Ya kan? Dari India, dari Pakistan juga seperti itu cara sholatnya. Nah, cuma perbedaan mazhab. Rasul itu kalau wudhu 1 gelas, oke, selesai. Kalau di Indonesia kalau wudhu berapa? Mana ada kita wudhu 1 gelas. Harus biar. Ya, kurang afdol. Akhirnya nanti muncul ya istilah wudhu syar'i. Kalau pakai gelas nggak syar'i. Ya Rasul aja pakai gelas karena di sana air susah. Ya. Jadi di kita nanti ada hijab yang disebut tidak syar'i, karena harus begini, karena harus begitu. Yang penting kan sudah memenuhi syarat, tidak membentuk, ya kan, dan lain sebagainya. Ya, nah jadi jangan sampai urusan perfikihan itu ya yang membuat kemudian kita tidak fokus pada esensi peribadahan yang sesungguhnya. Nah, menguatkan kesabaran untuk meraih kemenangan. Kuncinya adalah di sabar. Definisi sabar adalah kemampuan untuk menahan diri
dari perbuatan yang tidak baik, menghadapi kesulitan dengan tenang, tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Jadi sabar itu bukan sabar lagi sakit, sabar suaminya meninggal, sabar rumahnya rusak, bukan cuma itu. Sabar itu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Perintah Allah apa? Ya perintah Allah yang ada di dalam Quran itu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jangan menganggap bahwa perintah Allah cuma sholat saja. Ya, kalau di Indonesia seakan-akan menganggap perintah Allah itu sholat, puasa saja. Perintah Allah itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau di Uzbekistan itu juga negara mayoritas Muslim, mantan jajahan Rusia ya. Kalau kita mantan jajahan macam-macam, Portugis, Inggris, Belanda, Jepang, lebih dari 350 kita tuh. Mantan jajahan Rusia, umat Islam di sana, mereka masuknya negara maju. Ya, teman-teman dosen saya itu banyak yang studi banding ke Uzbekistan. Mereka maju pendidikannya. Tapi versi Islam di Uzbekistan, mereka tuh nggak kenal sholat 5 waktu kayak kita. Mereka tuh sholatnya hanya hari Jumat. Jadi kalau ada orang Indonesia datang nyari masjid, susah. Mau sholat di mana nih, sholat 5 waktu susah kalau di sana. Dan mereka heran lihat orang Indonesia, oh kalian sholatnya 5 waktu ya, kita sholatnya cuma hari Jumat. Tapi mereka maju di perintah Allah tentang iqra, tentang ilmu. Mereka negara maju, tapi mereka tidak maju urusan sholat. Padahal di situ ada madrasahnya dulu, madrasahnya Imam Al-Bukhari kan lahir di sana. Itu udah jadi museum. Ya. Nah, itu jadi maksudnya sabar dalam menjalankan perintah Allah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jangan versi kita. Ada perintah akhlak, ada perintah administrasi. Ayat Al-Quran yang paling panjang itu tentang administrasi pencatatan hutang piutang. Catat panjang tuh, hampir 1 halaman. Perintah sholat mah pendek-pendek. Perintah puasa juga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, dengan penjelasan detailnya enggak sampai 1 halaman. Administrasi 1 halaman. Ya, ada perintah untuk alam taro itu berulang kali, alam taro. Coba berpikir, Allah sudah tundukkan langit, Allah sudah tundukkan bumi, agar kamu bisa melakukan ketaatan kepadaku. Artinya tuntutlah ilmu. Dari tuntutlah ilmu kita mikir, alam taro itu artinya tuntutlah ilmu, itu perintah Allah. Nah, Uzbekistan maju tuh di alam taro. Allah tundukkan langit, bayangin kalau Allah tidak tundukkan. Kita tuh kadang-kadang mikir, kok bisa sampai kalau lagi di pesawat gitu ya, apalagi pas duduknya di bagian sayap gitu ya. Perhatiin, sayapnya nggak gerak-gerak kayak burung ya. Tapi memang Allah tundukkan tuh sampai pesawat itu naik ketinggian yang tinggi, akhirnya landing. Terus saya, Masya Allah ya, bahwa Allah tundukkan langit untuk kita sehingga kita mudah melakukan ketaatan. Di antaranya kita umroh haji mudah dengan adanya pesawat. Di antaranya kita mudah untuk silaturahim dengan adanya pesawat, dan melakukan hal yang lain juga menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena Allah tundukkan. Emang ditundukannya tiba-tiba ada pesawat neng gitu? Kan enggak. Dulu Venus abad 8 itu sudah meneliti tentang pesawat. Bukan Wright bersaudara abad 19. Ini Venus di zaman Abbasiyah itu sudah bikin miniatur pesawat, akhirnya jatuh letak tulang belakangnya.
Islam yang pertama kali meneliti tentang pesawat. Ya, akhirnya ditundukkan, ketaatan kita jadi lebih mudah, ditundukkan bumi. Saya nih ya, kan ibu-ibu pernah mikir nggak sih kalau lagi goes sepeda, bisa sepeda atau sepeda motor? Saya mah nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor ya, karena nggak boleh belajar motor. Tapi saya bisa sepeda. Kalau lagi goes sepeda gitu, saya suka mikir, dulu kan kita waktu belajar naik sepeda jatuh gitu ya, nyering jatuh. Terus pas kita udah bisa tuh saya mikir, kok kenapa sih pas udah bisa sepedanya sampai berkilo-kilo nggak jatuh ya? Terus saya mikir, kenapa ya? Nah ketemu ayat yang gitu, coba deh perhatikan, kami tundukkan langit dan termasuk sepeda ditundukkan sama Allah sehingga menjadi kendaraan buat kita. Dulu kita belajar renang, kecoplok tenggelam. Pas udah bisa renang, pas kita jalan, kok bisa sih ngambang? Kenapa nih? Kan kita latihan akhirnya bisa ngambang kan? Ya enggak? Dan semua yang Allah tundukkan buat kita, termasuk kapal laut yang, apalagi kalau kapal itu kapal pesiar yang besar banget gitu kan ya, Allah tundukkan, kok nggak tenggelam? Coba diprotolin, besinya diprotolin, umurnya diprotolin, pada tenggelam nggak? Tenggelam. Tapi pas jadi satu kok nggak tenggelam? Kenapa? Karena alam taro. Perhatikanlah, pelajarilah ilmu sehingga langit dan bumi ditundukkan sama Allah. Alam taro itu perintah. Tapi kalau di Indonesia kan lebih senang ya perintah sholat, perintah menuntut ilmu seakan-akan bukan satu perintah Allah. Di Saudi ya seakan-akan yang perintah Allah itu ada belajar tafsir ya, di Al-Azhar, di Ummul Qura, di Mesir, di Al-Azhar belajar tafsir, belajar hadis. Belajar ilmu itu belajar tafsir, belajar hadis saja. Dan menariknya yang disebut pusat pembelajaran agama Islam, misalnya kayak di Mesir, itu masuknya negara apa? Negara maju bukan? Mesir. Mesir negara maju bukan? Bukan. Bisnya kayak bis kita zaman tahun 70-an gitu. Padahal dulu pernah ada Fir'aun, banyak piramida, kerajaan maju di situ. Tidak, bukan negara maju. Padahal disebut pusat pembelajaran agama Islamnya, berarti dalam tanda kutip. Masa kita mau sih representasi agama Islam bukan negara maju? Padahal kita pembangun peradaban. Abad 8 itu dunia dibangun peradabannya oleh Islam. Kayak di Saudi, pusat pembelajaran agama Islam. Belajar tafsir, belajar hadis. Tapi sekarang yang disebut Haramain, artinya Haramain itu apa? Tanah haram kan? Yang dimaksud dengan tanah haram apa? Ya, apa maksudnya tanah haram? Haram untuk orang kafir. Orang kafir tidak boleh masuk di dua Haramain, itu dua tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Yang Rasul itu sudah futuh Makkah abad 8, abad 9 masih belum mau memimpin haji karena masih banyak orang kafir. Kalau kamu mau tetap di sini syahadat. Kalau nggak mau syahadat keluar, karena ini harus jadi tanah haram. Rasul masih nunda, tahun ke-10 baru haji pertama, haji terakhir, haji wada, manasik diajarkan. Dijadikan tanah haram dengan cara bijaksana, pelan. 2 tahun Rasul ngasih kesempatan. Nah sekarang pertanyaan saya, di Saudi itu, di Mekah masih tanah haram nggak sekarang? Kalau masih berarti tidak ada orang kafir. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak orang kafir masuk ke Mekah sekarang? Kenapa orang kafir masuk? Kenapa? Karena
orang Islamnya nggak bisa renovasi masjid. Jadi yang renovasi masjid siapa? Orang Perancis, orang Cina. Karena orang Islam di sana nggak bisa bikin jalan tol, nggak bisa bikin kereta cepat. Jadi yang masuk adalah orang-orang kafir. Teman saya mantan pramugari cerita dulu waktu dia jadi pramugari, kalau ke sana hotelnya harus di luar Mekah yang non Muslim. Sekarang teman-temannya dia yang non Muslim cerita bisa ke hotel di Mekah, bisa ke Ka'bah, mau tahu sih ada apa di Ka'bah, asal pakai cadar, pakai pakaian biasa. Jadi sudah bukan tanah haram lagi. Kenapa itu terjadi? Alam taro, perintah alam taro dianggap bukan perintah agama. Perintah untuk belajar ilmu renovasi masjid, bikin jalan tol, sipil dan lain sebagainya dianggap bukan ilmu agama. Sehingga orang-orang non-muslim dipersilahkan masuk dengan sukarela dan itu tidak menjadi tanah haram lagi. Gitu ya. Jadi artinya sabar dalam menjalankan perintah Allah. Semua ibu-ibu, semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan semua kita punya potensi yang berbeda. Ada yang potensinya ilmu syariat, alat-alat bantu berupa tafsir, hadis. Ada yang potensinya di ilmu kesehatan. Al-Quran bicara tentang ilmu kesehatan. Alam taro juga bicara tentang ilmu kesehatan. Ada yang potensinya ilmu administrasi. Al-Quran bicara tentang administrasi. Ada yang potensinya hukum dan lain sebagainya. Jadi Allah memberikan peluang yang banyak kepada semua hambanya untuk bisa jadi pahlawan sesuai dengan potensi masing-masing. Yang dokter bisa menjadi pahlawan, bisa menjadi orang-orang beriman ketika dia niatkan pasien per pasien, nawaitu saya ingin mengobati pasien saya untuk dapat pahala darimu ya Allah. Yang ahli hukum, nawaitu saya melakukan praktek hukum ini untuk mendapatkan pahala dari engkau. Yang apa saja, yang jadi presiden, yang jadi politisi, yang tukang bersih-bersih sampah, semua posyandu, posbindu, nawaitu niatkan itu adalah perintah Allah dan saya akan melakukannya dengan sabar. Sabar ketika jadi dokter untuk dapat pahala, sabar ketika praktek bank sampah, ya bank sampah. Terus ujiannya apa kalau bank sampah? Ujiannya apa? Enggak pada milah sampah, ya. Di setiap kita melakukan pekerjaan, kita niatkan bahwa itu adalah masuk ke dalam perintah Allah dan kita harus bersabar. Kita bisa menjadi pahlawan. Satu ya. Kemudian sabar dalam menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah, sabar. Larangan Allah misalnya, kita tidak boleh melakukan apapun tanpa ilmu, nggak boleh. Afala yaqilun, kamu nggak punya akal, ya kan? Allah perintahkan kita harus berakal, kita harus bersabar, menghindari beramal tanpa ilmu, hanya sekadar ikut-ikutan saja. Jadi tanya dalilnya, cari di dalam Quran, surat berapa, ayat berapa, hadisnya apa bunyinya. Itu bersabar. Kemudian berikutnya, itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah sabar ketika kita menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu harus bersabar. Ulama adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Orang berilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja sesuai dengan potensinya. Ketika dia menjadi ulama di bidang kesehatan, dokter spesialis mengagungkan Allah, berarti dia ulama di bidang kesehatan. Ketika dia menjadi ulama di bidang ekonomi dan dia mengagungkan Allah, ya, dia menjadi ulama. Ilmu apa saja. Coba dorong anak-anak kita ketika sekolah, ketika kuliah, ya, ketika mau berangkat kita kasih dalil hadis.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang salaka, berjalan sungguh-sungguh pakai persiapan, yaltamisu fihi ilman, benar-benar ilmu itu dipegang, diulang-ulang, dipelajari, diajarkan. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Anak kita mau sekolah, kita mau kuliah, kita bilang ini jalan dimudahkan menuju surga. Gimana nggak sabar anak kita? Kalau sekarang kita mendapati anak-anak kita kuliah malas, kita mendapati anak-anak kita sekolah malas. Kenapa? Karena dalilnya cuma sekolah yang pintar biar juara, kuliah yang pintar biar sukses. Cuma begitu saja. Ya, bukan alasan untuk dimudahkan jalan menuju surga. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna bainahum nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarallahu fi ma'indah. Siapa yang datang ke majelis ilmu, ya, mendalami kitab Allah, mendiskusikannya, maka Allah akan berikan sakinah, naungan malaikat, puji-pujian dan seterusnya. Anak kita mau berangkat sekolah gitu, Masya Allah, mau mendapatkan naungan malaikat. Gimana anak kita nggak bersabar? Dan itulah yang terjadi pada pendahulu-pendahulu kita, Rasul dan para sahabat, syuhada-syuhada, pahlawan-pahlawan, yang mereka meniatkan semua yang mereka lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sabar dalam menuntut ilmu, dan satu lagi yang sudah kita kenal, sabar dalam kesempitan. Ya, jadi kuncinya adalah sabar untuk kita bisa menjadi pahlawan, al-mu'minun. Ya, dalilnya Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ya, Ali Imran ayat 200. Kemudian Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya sabar dan salat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini bukan pure fikih ya. Jadi lagi-lagi saya ingatkan, khusyuk terhubung dengan Allah. Fokus. Kemudian Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffawna sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas, langsung. Ya, langsung ke dalam surganya Allah tanpa batas. Dan yang menjadi kendala orang mendapatkan tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab, kendalanya itu apa? Kalau di dalam hadis itu masalah akidah. Ya, akidah. Jaga akidah kita, kontrol akidah kita, kuatkan kesabaran kita. Nah, kalau kita sudah sabar, di dalam surat Ali Imran ayat 146 disebutkan wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta pada orang yang sabar. Kalau Allah sudah cinta pada orang yang sabar dengan berbagai klasifikasinya, lagi ngapain saja, detik per detik yang kita lakukan kita sabar, dan ketika kita meninggal itulah pahlawan di mata Allah. Jadi plan satunya, plan A-nya Bu, kita meninggal masuk surga tanpa hisab. Plan B-nya ketika kita kurang bersabar, husnul khotimah benar, tapi kita masuk ke alam kubur. Nah, kalau di alam kubur di situ ada pertanyaan malaikat, butuh
pahala jariah, butuh doa anak-anak soleh, butuh amal-amal yang bisa menghadirkan. Perjuangannya masih panjang. Nanti pada saat kiamat butuh orang-orang ya diantaranya yang saling mencintai dengan kita masuk ke dalam naungan. Butuh dimudahkan hisab dan seterusnya. Ya, itu plan B-nya masih rumit ya. Jadi kalau kita jadi pahlawan, insya Allah yang kita kejar adalah masuk surga tanpa hisab ya, dengan kita mengontrol apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah, dan kuncinya sabar. Ya, Al-Baqarah ayat 45 sama mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian yang Allah berikan iman dan takwa kita akan bertambah. Ya. Dan terjemahannya ya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian diberikan kemenangan ya, Ali Imran ayat 200, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ya, beruntung yang paling puncak adalah masuk surga tanpa hisab ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan ya, komitmen kita, azam kita, kesungguhan kita, kesabaran kita untuk kita mengejar plan A. Kalau plan A itu tidak kita dapatkan, ya plan B. Plan B itu carilah salah satu usaha yang kita lakukan. Carilah berukhuwahlah, bersaudara sebanyak-banyaknya. Makanya saya ulang kali bilang jangan ada perpecahan di antara kita. Apalagi cuma urusan fikih. Ya, imam-imam itu sudah memenuhi syarat dalam mengeluarkan fatwa. Udah mau ikutin yang mana aja, oke, gak ada masalah. Ya, insya Allah. Itu ya Bu ya, jangan masa yang paling benar, bersaudaralah supaya nanti pas meninggal 40 orang beriman. Di situ 40 orang beriman, alladzina amanu. Syaratnya ringan. 40 alladzina amanu, bukan 40 mukminun. Kalau mukminun kan benar-benar tingkat tinggi kan? 40 mukminun yang menyolatkan, enggak. 40 alladzina amanu. Jadi orang beriman mungkin belum berjilbab, nyolatin kita udah memenuhi syarat. Orang beriman ya, dia sholatnya masih belum beres, udah memenuhi syarat. Yang penting ayo bersaudara. Termasuk ya kalau ada acara-acara seperti ini kan sarana untuk berukhuwah. Ajak orang-orang yang banyak, terus kita bersaudara, antarin pulang, ajak ngobrol. Ya, seperti itu. Itu kalau plan B ya, plan B pahlawan ya, plan B. Ya seperti itu. Belum nanti cari ya orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu memang dahsyat banget, bisa ngangkat kita juga kalau udah masuk duluan ke surga, bisa ngasih naungan, bisa ngangkat posisi surga yang membuat Nabi dan Rasul itu iri. Itu kalau plan B ya, perbanyak saudara-saudara karena keimanan yang bisa memberi syafaat sebelum syafaat agung, yaitu syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.